Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.
bersyukur dari waktu ke waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, abang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya nih pagi hari ini ayah bunda abang kakak semuanya? Masya Allah. Gimana? Alhamdulillah ya, pada sehat ya. Alhamdulillah, bersyukur kalau pada sehat itu yang hari ini sedang kita minta ke Allah dan mudah-mudahan sehatnya kita pun senantiasa menjadikan terus meningkatnya kualitas ibadah kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, abang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mengawali hari dengan kalam ilahi, Abdul mengajak nih kepada ayah bunda, abang kakak semuanya, yuk kita sama-sama mengingatkan kembali sahabat kita, guru-guru kita, besti-besti kita, keluarga kita. Yuk, mari sama-sama kita ajak kembali untuk sama-sama bergabung bersama kita nih di room kajian pada kesempatan pagi hari ini ya. Ajak lagi biar lebih seru, biar lebih ramai pertemuan kitanya ya. Dan seperti biasa, insya Allah tidak kurang ya. Kalau di kelasnya roomnya Quranic Vibes, kita tidak kurang dari 500 bahkan sampai tembus di 600 setiap kali pertemuannya ya. Tentu itu semuanya atas bantuan support dari ayah bunda abang kakak semuanya yang senantiasa terus men-sharekan link-linknya ya. Sudah jadi barang tentu mudah-mudahan kita tidak hanya mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, tapi Allah pun senantiasa mengujamkan kepahaman, mengalirkan pahala-pahala kebaikan kepada kita semuanya lewat terusnya kita bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana ayah bunda rasanya? Bahagia gak sih kalau kita tidak hanya mendapatkan ilmu tapi mendapatkan juga sahabat yang baru ya, aliran pahala yang tidak pernah berhenti. Bahagia ya. Maka Abdul pun mengajak nih untuk menambah suplai kebahagiaan, untuk menambah rating kebahagiaan ya. Apa sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kita. Maka Abdul pun mengajak tidak pernah henti-hentinya nih. Yuk sama-sama kita berjuang untuk sama-sama kita mensupport perjalanan dakwahnya Rumah Muslim. Lewat apakah? Lewat sedekah subuh. Yuk. Maka oleh sebab itu, ayah bunda abang kakak nih yang mau bergabung dengan kita, yang mau menitipkan sebagian hartanya untuk bergabung mensupport perjalanan dakwah Rumah Muslim, bisa lewat teman rekening 7266250268. Aku yakin barang siapa orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, sudah jadi barang tentu orang-orang tersebut akan menjadi orang-orang yang beruntung ya. Mau gak Bu kita menjadi bagian orang yang beruntung? Tentu saja mau ya Kang. Ya, maka ayah bunda berapapun yang ayah bunda abang tetapkan melalui program sedekah subuhnya Rumah Muslim, itu jugalah yang akan menjadikan asbab wasilah ingin banget kita bisa memberikan kebahagiaan kepada guru-guru kita yang senantiasa istiqomah memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada kita semuanya ya. Abdul mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda abang kakak yang senantiasa istiqomah untuk berkontribusi dalam sedekah subuhnya. Wabil khusus Abdul mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap keluarga besar SSD yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa menjadi garda terdepan di Rumah Muslim ini untuk senantiasa mensupport perjalanan dakwahnya Rumah Muslim. Dan Abdul berdoa semoga ayah bunda abang kakak yang senantiasa istiqamah dalam support perjalanan Rumah Muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi hakul yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa-apa yang telah ayah bunda abang kakak keluarkan dan korbankan ya. Insya Allah mudah-mudahan itu pun menjadi asbab wasilah
Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, pagi yang luar biasa hari ini. Ada yang sedang di pantai, ada yang sedang di dapur, ada yang sedang di tengah rumah. Banyak nih di mana-mana ya. Tapi ngomong-ngomong yang sudah pada hadir pagi hari ini dari daerah mana saja nih? Boleh dong berkomentar di kolom chatnya Ayah Bunda Abang Kakak semuanya. Karena hari ini sudah banyak kelihatan wajah-wajah baru yang juga open cam, maka Abdul pun mengajak nih bagi yang senang tidak berhalangan sama-sama open cam yuk biar lebih terasa nih kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah dari Klaten, Sumedang, Payakumbuh, Masya Allah. Oke, mari lanjut aja ya. Kita sama-sama diving dulu membacakan Al-Quran di surat Al-Maidah halaman 114 ya. Kita masuk di ayat 37 ya Ayah Bunda ya. Coba dibuka mushaf Al-Qur'annya. Ayah Bunda semuanya silakan coba. Ya, hari ini kita akan membahas terkait ini nih ya. Oke, di halaman 114 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Boleh dong Abdul minta bantuannya kepada Bunda Siti Suhaya nih. Ya. Masya Allah. Boleh Bunda open mic-nya untuk membacakan terjemahan dari ayat 37 sampai ayat 41. Mangga Bunda. Terima kasih Pak Abdul. Syukran Siap Bunda. jazakallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-Maidah ayat 37. 37. Mereka keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat keluar dari sana bagi mereka azab yang kekal. Surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 39. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 40. Tidaklah engkau tahu bahwa sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 41. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, lagi sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah firman-firman Allah setelah berada di tempat-tempat yang sebenarnya mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepada kami, jika ini yang diberikan kepada kamu, terimalah jika kamu diberi yang bukan ini. Hati-hatilah siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, maka sekali kau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak kehendaki, menyucikan
Recording in progress. Oke, ayah bunda abang kakak semuanya. Oke, karena Ustadz Indra sudah nampak hadir tengah-tengah kita, yuk tidak lama-lama saja, mari sama-sama kita akan simak untayan hikmah yang disampaikan oleh guru kami tercinta, yaitu Ustadz Indra Firmansyah. Oleh sebab itu, kepada Ustadz Indra dengan segala hormat, falyatafaddal alaihi masykuro. Jazakallah khairan Kang Abdul. Selalu semangat kalau mendengar suara Kang Abdul, Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Semua takdir ya Bunda ya. Takdir yang kita anggap baik dan bahkan takdir yang kita duga tidak baik ya. Tetap kita harus ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul kembali, berdiskusi, mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Ya. Karena makin dipelajari, makin banyak ilmu yang kita belum tahu ya ternyata ya. Sebanyak apapun ayat yang akan kita diskusikan, masih banyak ayat yang belum pernah kita baca ternyata. Ya. Baik ayah bunda, supaya waktunya efektif, kita langsung saja masuk ke surat Al-Maidah ayat 37. Kita beri kesempatan Ibu Busriana di Pekanbaru yang sudah sehat kayaknya nih. Tapi belum lahir kan Bu ya? Belum ya? Siap, silakan. Surat Al-Maidah ayat 37 Bu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Halaman 114 surat 5 surat Al-Maidah ayat 37 yang artinya mereka ingin keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat keluar dari sana dan mereka mendapat azab yang kekal. Shadaqallahul-azim. Ya, terima kasih Bu Busriana. Ya, ayah bunda, sebetulnya ayat 37 ini menyampaikan informasi ke kita. Orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk neraka, oke. Mereka yang ditakdirkan Allah masuk neraka itu pengen keluar dari neraka, tapi Allah bilang nggak bisa, ya, nggak bisa. Sementara, Bunda, kita kan didapat informasi juga ya, semua orang Islam yang beriman, meskipun banyak dosa, ujung-ujungnya akan masuk neraka, ujung-ujungnya akan pindah ke surga, betul ya? Pernah dengar itu begitu nggak? Tapi Allah bilang di sini, walahum azabun mukim. Bagi mereka azab yang kekal. Nah, gimana tuh ceritanya? Ayo, kan mulai dah. Ustadz jadi bingung saya, Ustadz katanya bisa pindah ke surga. Tapi kenyataannya bertahan di neraka, nggak bisa pindah. Ayah bunda, ada dosa-dosa yang menyebabkan kita nggak bisa Recording in pindah. progress. Ya, ada dosa-dosa yang bikin kita nggak bisa pindah ke surga. Ini yang harus kita pelajari. Dosa-dosa ini yang menyebabkan kita tidak punya peluang pindah ke surga, meskipun kita orang beriman. Ya, salah satunya saja nih, salah satunya saja. Salah satunya saja silakan Bu Zaliyah boleh bantu baca surat 3 ayat 75. Baik Ustadz,
Surat Ali Imran ayat 75 ya Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustaz. Dan di antara ahli kita ada yang jika engkau percaya kepadanya percayakan padanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nggak satu mau ayat belajar. lagi Bu Zalia, ayat 38. Oke, Eh, 38. 3, bukan. 75, 76 berarti. Kok Oh, dari 76. 75 loncat ke Oke. 38. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, Sadaqallahul azim. terima kasih Bu Zalia. Kasih Ustaz. Ya. Lihat ayat Bunda. Ini Allah menceritakan tentang kisah ya. Di ayat 75 Allah menyampaikan bahwa ada orang-orang ahli kitab. Kalau dulu ahli kitab itu adalah orang-orang yang menguasai ilmu kitab Taurat dan kitab Injil ya. Kitab Taurat berarti umat Nabi Musa, kitab Injil umat Nabi Isa. Taurat Perjanjian Lama, Injil Perjanjian Baru kalau sekarang ya. Ya, tapi yang sekarang kan yang sudah diganti-ganti. Nah, ayah bunda, ada orang-orang yang berilmu. Berpendidikan kan ahli kitab ya, Bu. Kitab bisa kitab kedokteran, bisa kitab hukum, ya. Lebih luas lagi ya sekarang ya. Kalau dulu kan terbatas hanya ahli kitab itu adalah orang yang menguasai Taurat dan menguasai Injil. Nah, ada orang-orang yang berilmu, ada orang-orang yang berilmu kalau dititipin uang yang banyak dia amanah dikembalikan. Dititipin namanya ya, Bu. Tapi ternyata ada orang yang berilmu, orang yang berpendidikan, dititipin 1 dinar, itu nggak dibalik-balikin, Bu, kecuali ditagih-tagih. Ya, ditagih-tagih ya, Bu ya. Tuh. Kenapa? Karena mereka bilang dia pikir nggak punya dosa tuh, ya mau makan makan aja duit duit orang yang dititipin ke dia dimakan saja. Dia pikir dia nggak punya dosa di situ. Tuh. Ya. Padahal Allah bilang di ayat 76-nya, bala man aufa bi ahdihi wattaqo, barang siapa yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah. Artinya takut kepada Allah. Orang yang menepati janji dan dia takut kepada Allah. Allah sangat suka sama orang yang bertakwa.
Kira-kira kalau ada orang yang udah diizinkan sama Allah berangkat tiba-tiba nggak berangkat, yang jelek namanya siapa nanti Bu? Sendiri. Kalau kan udah terserah Allah, yang jelek Allah kan. Tuh. Hari ini orang nggak percaya sama insya Allah Bu, bener nggak? Bu Lia ke rumah saya ya, insya Allah, nggak bakalan datang dia, cuma insya Allah ya Bu, ya kan? Besoknya Bu Lia ditanya, Bu Lia kenapa nggak ke rumah saya? Kan saya cuma insya Allah, ya Bu. Lihat Bu, hati-hati ya. Orang yang berjanji sudah dengan insya Allah, Allah bilang apa? Orang yang berjanji dengan nyebut insya Allah, ini janjinya berubah menjadi janji kepada Allah. Ya, lihat apa yang terjadi kalau kita sudah insya Allah, lalu Allah sudah izinkan, besoknya nggak ada masalah, besoknya rezekinya lancar, kendaraannya ada, badannya sehat, nggak ada halangan lah gitu ya. Tapi dia nggak berangkat, Allah bilang apa? La khalaqalahum fil akhirati, tidak dapat balasan apa-apa di akhirat. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, tidak dilihat, tidak diajak ngobrol di hari kiamat. Wala yuzakkihim, apa wala yuzakkihim Bu? Tidak disucikan Bu. Berarti api neraka, kalau kita masuk neraka, api neraka tidak mensucikan dosa-dosa kita. Berarti ada harapan pindah nggak Bu ke surga Bu? Nggak ada. Ini cuma malah melanggar janji yang insya Allah loh. Ya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ayah bunda, hari ini kalau kita sudah berjanji dan sudah sebut insya Allah dan sudah Allah takdirkan sehat, nggak ada halangan, berangkat Bu, jangan cari alasan yang lain Bu. Berangkat, jangan cari alasan yang lain. Tuh. Ya, jangan mengecilkan nilai insya Allah. Nanti setelah tahu begini ada yang bilang, mulai besok saya nggak mau ngomong insya Allah deh. Tuh. Nggak boleh. Orang berjanji harus nyebut insya Allah. Betul dah Bu? Bu Dia boleh bantu saya baca surat 18 ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 23. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Ayat 24, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Sadaqallah. Makasih, Ya, Ustaz. makasih Bu. Lihat, kita nggak boleh berjanji dengan ngomong pasti ya Bu. Hanya boleh ngomong insya Allah. Jadi ngomong pasti nggak boleh ya Bu ya. Dan hari ini kan umat ya, masyarakat nggak percaya insya Allah, percayanya pasti, benar nggak? Betul nggak kira-kira? Orang sekarang nggak percaya insya Allah, percayanya pasti. Dan kita juga selama ini selalu bilang begitu ya. Wah, nggak bakalan datang dia mah, cuma insya Allah doang. Begitu kita bilang, iya dah, saya pasti datang. Nah, saya percaya pasti. Bu, nggak boleh loh Bu ya. Nggak boleh ngomong pasti, bolehnya ngomong insya Allah. Dan kalau sudah ngomong insya Allah, sudah Allah izinkan, jangan sampai tidak datang. Kecuali memang uzur yang Allah berikan ya Bu ya. Mau berangkat tiba-tiba diare. Ya Bu, kalau mau berangkat tiba-tiba diare kan nggak bisa berangkat ya Bu. Kecuali diarenya ibu yang bikin. Saya biar nggak berangkat makan seblak yang pedes dah. Nah, biar sakit perut. Sakit perut terus diare. Nah, ini kan dibikin-bikin, nggak boleh ya Bu ya. Jangan dijual dengan harga yang murah. Jangan. Ya. Semua yang hari ini, yang besok mau gajian pun, besok mau gajian nih, jangan lupa sebut insya Allah. Insya Allah besok gajian. Yang besok mau berangkat kemanapun selalu insya Allah. Ya. Nanti besok malam ada kajian lagi dari Ustadz Indra. Insya Allah Bu. Selalu insya Allah ya. Jangan sampai ngomong tanpa nyebut insya Allah. Bahaya. Nah, Bu Fitri Welinda minta tolong baca surat 68 ayat 17 sampai 20. Kalau nggak ngomong insya Allah bahaya. Dan orang yang sudah ngomong insya Allah berjuanglah untuk menepati janjinya jika Allah izinkan. Karena kalau tidak ditepati nanti bahaya hukumannya. Ya, silakan Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Iya, Ayat 17 Ustadz. 17 sampai 20. Iya.
Sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika Mm-mm. mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Mm-mm. Tetap ayat 18, tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Ayat Mm-mm. 19, lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Ayat 20, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Nah, lihat tuh. Sadaqallahul adzim. Ya, surat 68 ayat 17 sampai 20. Ada orang-orang yang mau panen, Bu. Siap panen besok. Tapi dia yakin banget besok bakal panen, lupa nyebut insya Allah. Ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Allah bisa turunkan bencana kepada panenannya sehingga dia nggak jadi panen. Orang yang besok mau gajian, Bu. Tapi lupa ngomong insya Allah. Bisa Allah bikin berantakan tuh nanti nggak gajian. Ya, Bu ya. Oke, semuanya harus disebut nama insya Allah. Kalau kita sudah nyebut insya Allah, berjuanglah untuk menepati janji. Apalagi sudah Allah izinkan, tidak ada uzur, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kalau sudah insya Allah, tapi kita cari alasan lain, siap-siap balasannya mengerikan. Tidak bisa pindah dari neraka ke surga. Walahum azabum mukim, ya. Ini kalau urusannya neraka akhirat, Bu. Urusannya neraka akhirat. Nah, kita ngomongin sekarang neraka dunia ya. Neraka dunia emang ada ya, Bu. Kan sebagaimana orang yang takut kepada Allah, Allah kasih dua surga ya. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Barang siapa yang takut atas kepada Allah, mereka akan mendapatkan dua surga. Para ulama sepakat surga ini adalah surga dunia dan surga akhirat. Berarti kalau ada surga dunia, berarti akan ada neraka dunia, Bu. Ya, ya. Ada neraka dunia. Orang yang neraka dunia bagaimana? Orang yang hari ini Allah kasih azab, kalau Allah kasih masalah, semuanya kan pengen keluar dari masalahnya ya, Bu ya, betul nggak? Banyak semua orang pengen keluar dari masalahnya, tapi banyak orang yang nggak tahu caranya, Bu, bagaimana keluar dari masalah. Bu, sebetulnya keluar dari masalah, rumus utamanya cuma satu, Bu. Banyak bertasbih sama Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Selain kita ikhtiar cari solusi, ya, tetap nomor satu banyak bertasbih kepada Allah. Dalilnya apa? Boleh Bu Nanik Tri di Gresik baca surat 37, mulai dari ayat 143 sampai 145. Surat 37, 143 sampai 145. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Surat 37 As-Saffat As-Saffat. As-Saffat ayat 143 Ya, sampai 145 5. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekiranya dia tidak termasuk Maaf, orang maaf, Bu. yang banyak. Maaf, dari 143, 142 berarti mundur satu lagi. 142. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Ya, lanjut 143. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah. 144. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. 145. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Terima kasih, Bu. Ternyata ayatnya adalah ya, sama-sama. Ternyata ayatnya yang harus dibaca surat 37 ayat 142 sampai 144. Lihat, ini kisah Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Orang kalau punya masalah udah kayak berasa di neraka ya, Bu ya. Pusing, gelap, ya, stres ya, Bu. Tapi Allah bilang apa? Kalau dia tidak banyak bertasbih, banyak berzikir, maka masalahnya tidak akan selesai sampai hari berbangkit. Tuh, Bu. Jadi kalau hari ini kita serasa berada di neraka dunia, serasa ya, Bu ya. Karena neraka dunia sesakit apapun terbatas, Bu. Tapi neraka akhirat tidak ada batasnya, kekal selamanya. Ya. Kalau kita hari ini lagi banyak masalah, seakan-akan kayak ada di neraka, jangan lupa banyak bertasbih, banyak berzikir, banyak beristighfar. Jangan cuma kerja doang. Jangan cuma kerja doang. Hari ini orang kerja lupa berzikir.
Ada juga tapi orang yang berzikir tapi kagak ikhtiar. Dua-duanya harus dilakukan ya Pak. Sambil ikhtiar, sambil berzikir. Makanya pada saat ikhtiar, banyakin zikir. Buktinya apa? Pak Komar boleh baca surat 62 ayat 10. Enggak Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jumu'ah, Al-Jumu'ah ya. Al-Jumu'ah ayat berapa 10, Ustaz? 10, 10. Ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, lihat tuh. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi, cari rahmat Allah. Jemput rezekinya Allah. Tapi ingat, banyaklah mengingat Allah. Banyak-banyak zikir supaya kita beruntung, Pak. Jadi saat kerja banyak istighfar,
tunda bukan karena saya nggak mau jawab, tapi karena tuh ada yang minta lah gitu. Boleh minta nomor WA, ya kan? Bukan saya nggak mau jawab, tapi karena ada kesibukan jadi saya tunda dulu. Jadi kalau ada WA yang belum saya bales, belum saya baca, berarti ini saya tunda supaya nggak lupa, nggak saya baca dulu. Kalau nggak baca kan ada cirinya ya. Tuh. Beda. Kalau udah dibuka kan repot. Kalau udah dibuka nanti nyarinya lagi bingung. Kalau udah dibuka saya jawab ya insya Allah. Oke? Caranya gampang kalau mau dapat nomor HP saya ya. DM IG aja duluan ya. Ya DM IG saya aja. Nah, supaya nanti begitu DM IG nanti saya kasih. Sekalian apa? Sekalian nambah-nambahin follower, Bu. Biar bisa jadi endorsement. Biar siapa tahu kan Ustadz Indro jadi endorse ya. Oh, Bu Gusriana punya produk Ustadz endorse. Oh boleh satu posting 5 juta. Kalau followernya banyak. Enggak ya, enggak bercanda ya Bu ya. Oke silakan ya. Kalau mau nomor HP nanti DM IG saja. Yang tahu IG saya tolong bantu tulisin IG saya ya di komentar. Oke itu ya Bu ya. Jadi dua hal yang harus dipahami sekarang, ada orang-orang yang masuk neraka dan tidak bisa keluar. Salah satunya adalah mengabaikan janji yang sudah kita sebut dengan insya Allah. Oke? Dan ada juga orang yang masuk neraka dunia, yaitu masalah-masalah di dunia. Dia nggak bisa keluar dari masalahnya. Kenapa? Karena jarang bertasbih, jarang berzikir, cuma mikir kerja, tapi lupa mengingat Allah. Oke? Silakan Bu Erna Pasming menjemput Rizki maka. Silakan. Oke. Itu ayat 37. Sekarang kita lanjut ke ayat 38. Bu Yuni Hajah Tarakan Kaltara. Silakan. Di ayat 5 surat 5 ayat 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 5 ayat 38 ya Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Maidah Ya. ayat 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Ya. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya. Sama-sama. Lihat. Ini dalil yang agak awal tentang kisos ya Bu ya. Kalau pencuri potong tangan. Pencuri potong tangan. Oke. Dan memotong tangan ini menurut Allah adalah balasan bagi perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah. Tapi jangan khawatir Bu. Yang namanya hukum kisos itu adalah penggugur dosa. Nanti ada dibahas di ayat berikutnya. Di surat di Al-Maidah besok ya mudah-mudahan saya yakin besok dibahas ya. Ya, tapi saya spill sedikit aja ya di ayat 45 tuh besok ada di surat Al-Maidah ayat 45 besok ada kata-kata faman tasaddaqu bihi fahuwa kafaratullah. Ya. Iya, koruptor pantas dipotong tangan betul karena sama saja dengan mencuri dan jumlahnya banyak lagi buku. Ya, mungkin itu dipotong tangannya bukan cuma tangan doang itu. Ya. Ya. Faman tasaddaqo bihi fahuwa kafaratullah. Faman tasaddaqo ini saling membenarkan ya. Kalau bahasa Arab ada yang paham bahasa Arab di sini. Kalau kata kerja ada taknya itu berarti saling ya Bu. Ya. Watawa saling menasehati gitu ya. La'allahum yatazakkarun ada taknya berarti saling mengingatkan. Berarti kalau faman tasaddaqo saling membenarkan. Yang dihukum membenarkan bahwa dia harus dikisos. Yang menghukum, yang dicuri membenarkan bahwa orang itu harus dikisos. Berarti dua belah pihak membenarkan ya. Tasaddaqo itu dua belah pihak membenarkan. Dua belah pihak yang membenarkan fahuwa kafaratullah. Maka ini penggugur dosa. Saya mau cerita sedikit tentang kisah astagfirullahaladzim. Faiz bin Malik. Faiz bin Malik itu Faiz bin Malik itu dulu sahabat Rasulullah ya lalu terpeleset dia berzina dengan istri orang lalu dia datang ke Rasulullah dia bilang sama Rasulullah ya Rasulullah saya sudah berzina tolong hukum rajam saya ya
Tuh, kata Rasulullah, sudah tobat saja. Satu kali pulang dia. Besoknya datang lagi. Ya Rasulullah, saya sudah berzina, tolong rajam saya. Kata Rasulullah, tobat saja, pulang. Sampai 4 kali. Begitu yang kelima sama Rasulullah dirajam. Lalu Faiz bin Malik meninggal dunia dengan kepala pecah karena ditimpukin. Lihat. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah sedih tuh 2-3 hari. 2-3 hari sedih ya. Lalu Jibril turun. Kenapa kamu sedih? Ya karena teman saya meninggalnya karena dirajam. Terus kata Jibril, oh jangan khawatir. Faiz bin Malik masuk surga. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Barang siapa yang membenarkan bahwa dia harus menerima hukum kisos, maka itulah penggugur dosanya. Tuh. Ya, gitu. Oke, Bu ya. Jadi ini adalah penggugur dosa. Kalau di Indonesia bisa apa enggak? Ya, di Indonesia kan kita enggak pakai hukum Islam. Jadi kita enggak bisa menerapkan itu. Kita taat kepada pemerintah. Ya, Bu. Nanti ada kok di kemarin ya ayat 34 sebetulnya nih. Ayat 33 ya. Kemarin dibahas apa? Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan. Ya diasingkan tuh di penjara ya Bu ya. Ini ada di kemarin 34. Di ayat 33. Tuh. Ya. Jadi kalau potong tangan apakah bisa diganti dengan tebusan? Ya bisa saja, tapi itu harus ada fikihnya. Nanti ada yang membahas lah ya. Saya yakin bisa membahas ya. Tapi nggak semua bisa ditebus ya Bu. Nggak semua hal bisa ditebus dengan bayaran. Ya. Kecuali hukum-hukuman misalnya kalau yang bisa ditebus dengan bayaran itu membatalkan puasa. Itu bisa ditebus dengan bayar tuh. Tapi kalau mencuri nggak ada. Ya. Tapi ya walau alam nanti mungkin ada hadisnya yang membahas, silahkan nanti dibahas dengan fuqaha ya, ahli fikihnya gitu. Ya, ahli fikih yang membahasnya. Dan lihat ya Bunda, satu hal, yang namanya potong tangan itu belum tentu potong tangan secara fisik terus ya. Misalnya misalnya ada pejabat motong apa di Indonesia kan nggak bisa potong tangan nih, nggak bisa potong tangan, real potong tangan beneran ya. Ya. Jadi kalau ada pejabat korupsi bagaimana? Jadi jangan dikasih tangan lagi Bu. Maksudnya apa? Jangan dikasih wewenang lagi, beneran. Hari ini yang lucu di Indonesia, bekas koruptor malah dikasih jabatan lagi coba. Iya kan? Membunuh bisa didiat, betul, betul. Membunuh bisa bayar diat, betul. Ya, berapa diatnya nanti ada hitungannya tersendiri. Nanti maksud saya biar nanti yang membahas Ustadz fikihnya saja, oke? Karena itu dalil-dalil khususnya harus dikeluarkan semua. Ya. Jadi yang maksudnya dipotong tangan, kalau di Indonesia tidak bisa potong tangan. Tapi kalau tidak bisa potong tangan, jangan dikasih tangan lagi. Maksudnya apa? Jangan dikasih kekuasaan lagi, sehingga dia bisa korupsi lagi. Yang lucu kan begitu. Dan yang lucunya juga kita jamaahnya nih Bu. Udah tahu mantan koruptor, mantan penjara, masuk penjara. Lah begitu dia nyalonin, kita pilih lagi. Bagaimana ceritanya? Jangan dipilih lagi Bu, jangan dikasih lagi tuh. Ya. Jangan dikasih lagi kepercayaan sehingga dia punya tangan lagi untuk mencuri kan. Jangan. Ya. Jadi ingat-ingat kalau nanti misalnya ada pilkada, ada pileg dan lain-lain. Ya, kalau orangnya pernah dipenjara, pernah terbukti dia korupsi, jangan dipilih lagi, jangan dikasih tangan lagi, Bu, ya. Gitu ya. Jangan dikasih tangan lagi. Karena Allah bilang apa? Boleh Bu Yeni Yuniarti di Palembang. Bisa Ibu baca Al-Quran? Ada ayat ya, baca surat Nun, Al-Qalam, ayat wala tuti'il mukazzibin, ayat 7, 7, 7, 8. 7 dan 8. Surat 68 ayat 7 dan 8. Ya. Kalau dia sudah tobat gimana? Kalau dia sudah tobat kita pilih lagi. Tapi kan apakah kita tahu dia sudah tobatnya benar? Harus dibuktikan dulu ya dengan perbuatan-perbuatannya ya. Ya. Oke, silakan Bu. Al-Qalam Ustadz ya. Ya, Al-Qalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan ayat 8. dialah yang paling mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, lihat ya, ayat 7-nya dulu. Kita potong sebentar. Allah paling tahu siapa yang benar, siapa yang salah ya Bu ya. Ya, lihat ayat ciri-cirinya, tapi Allah ngasih tahu. Ya, lihat ayat 8-nya.
Ayat 8-nya. Ayat 8, maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Lihat, fala tuti'il mukazzibin. Kalau baca Arabnya adalah fala tuti'il mukazzibin, maka janganlah kamu mengikuti orang tukang bohong. Benar nggak? Makanya jangan milih tuh. Kalau saya ke dalam pilkada, dalam pileg, saya pakai standar ini. Ya, jangan pilih orang tukang bohong. Kalau udah terbukti pernah bohong, jangan pilih. Tuh. Ya, gitu ya Bu ya. Tuh. Dimintain KTP di pengajian ya nggak perlu kasih lah. Hari ini menyerahkan KTP harus hati-hati ya Bu, karena KTP dipoto terus bisa jadi cara buat pinjol loh. Nanti KTP kita dipakai buat pinjol, jangan, hati-hatilah ya, jangan sembarangan taruh-taruh KTP kirim-kirim ke orang lain, hati-hati. Oke, hari ini banyak orang yang dijebolin KTP-nya lalu dipakai buat pinjol, hati-hati gitu ya. Jadi yang namanya kita jangan ikutin tukang bohong. Kalau pernah korupsi sementara jangan dipilih dulu deh. Kalau udah tobat gimana? Ya kita lihat dulu kiprahnya setelah tobat bagaimana. Ya, apakah perbuatannya baik dan lain-lain. Baru nanti kalau udah baik baru kita pilih lagi. Kita kasih kesempatan berikutnya. Jangan langsung, kalau syarat saya jangan langsung. Oke. Tobatnya di penjara udah Ustadz. Iya kan kita nggak lihat waktu di penjara, Bu. Di penjara itu di dalam kota kita nggak lihat. Ya, kita lihat perbuatannya itu di masyarakat. Oke. Ya. Sip. Lanjut Bu Farida di Depok ayat 39, surat Al-Maidah ayat 39. Surat 5 ayat 39. Silakan. Terima kasih Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maidah ayat 39. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, terima kasih Bu Farida ya. Lihat Bu, ini dijawab di ayat 39 tuh. Kalau udah tobat gimana? Lihat, tobat itu harus dibuktikan dengan memperbaiki diri ya Bu. Kecuali orang-orang yang yang istimewa adalah yang mau tobat. Tobat dibuktikan dengan memperbaiki diri. Jadi kalau ada orang yang pernah korupsi, mencuri dan lain-lain, tiba-tiba muncul lagi, jangan dipilih dulu. Suruh dia memperbaiki diri dulu di masyarakat, terasa manfaatnya, baru kita support lagi. Gitu ya Bu ya. Allah saja Maha Pengampun, kita juga harus jadi pemaaf. Clear ya? Hal ini clear ya? Kita lanjutin ke Ibu Lia di Sumedang. Ayat surat 5 ayat 40. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 40. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, Bu, terima kasih banyak ya. Ini Allah menunjukkan ya. Ini Allah mau ngasih tahu saya ini berkuasa loh gitu. Yang mau saya garis bawahi Ibu ya, lihat. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard. Lihat, perhatiin bahasanya ya. Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Ada bedanya nggak, Bu? Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Apa bedanya kira-kira? Kalau azab sama pengampunan apa bedanya? Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Apa artinya? Apa bedanya kira-kira? Ada yang bisa dapat bedanya apa? Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Boleh buka mic-nya nggak apa-apa, komentar saja. Apa kira-kira bedanya?
Hati-hati nih Bu. Yu'adzibu mayyasha wa yaghfiru li mayyasha. Ada beda huruf apa? Ada li-nya. Oh, nggak bisa buka mic. Oh, maaf, maaf, maaf ya. Oke. Ya, nggak ada li-nya. Lihat, kalau azab turun, itu pakainya man. Mayyasha, artinya umum. Azab turun artinya umum. Orang soleh bisa kena, Bu. Ya, makanya Allah bilang di ayat-ayat tertentu, misalnya contoh ya, contoh di surat 8 ayat 25, boleh Bu Diah di Diah di Bu Diah Tegal di Pusporini, salah maaf, Diah Pusporini di Tegal, terbalik bacanya, ya. Surat 8 ayat 25. Ya. Ayat surat 8 ayat 25. Ya. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah, terima kasih Bu Diah. Lihat, wattaqu fitnatan la tusibanna zalamu minkum khossah. Dan takutlah dan peliharalah dari azab yang kalau turun tidak khusus kepada orang zalim saja. Tuh. Artinya azab kalau turun luas Pak. Mayyasha. Azab kalau turun luas. Makanya kalau azab turun masjid ada yang rusak nggak? Banyak nggak masjid rusak? Banyak. Banyak nggak rumah tahfiz ikut rusak? Kalau kena longsor, kena gempa bumi, berapa banyak tempat ibadah yang rusak, tempat pendidikan Quran yang rusak, berapa banyak hafiz Quran, haji, orang soleh yang juga ikut meninggal dunia. Tuh, hati-hati yang namanya azab itu turun luas. Tapi kalau pengampunan, wa yaghfiru li mayyasali, sempit. Hanya yang minta saja. Misalnya saya berteman sama Pak Komar, ya Pak Komar banyak istighfar, saya enggak. Ya Pak Komar dapat pengampunan, saya enggak. Tapi Pak Komar yang banyak minta ampun lalu main sama saya yang banyak maksiat, Pak Komar bisa kena azabnya juga. Ya kan? Hati-hati nih, Bu. Makanya hati-hati berteman, hati-hati dalam memilih teman. Bukan berarti kita enggak mau berteman ya, cuma hati-hati dalam memilih teman. Dan ayatnya banyak banget. Boleh Bu Gus Riana salah satu ayatnya dibaca surat 4 ayat 140. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4, surat An-Nisa, ayat 140 yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu, terima kasih. Lihat, kalau kita melihat orang mengingkari ayat-ayat Allah, jangan duduk sama mereka. Kalau kita duduk sama mereka, Allah bilang innakum idzam mislum, kamu sama seperti mereka. Ya Bu ya. Tuh. Jadi kalau mau main boleh, bermain boleh. Tapi kalau ada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mendingan kita minggir dulu dah, pamit. Maaf ya, saya pamit dulu. Saya pernah dibilang, Ndra, nggak asik lu, Ndra. Nggak apa-apa dah, nggak asik hari ini, besok asik lagi. Ya Bu ya. Habis hari ini obrolannya mengolok-olok ayat Allah, Bu. Nggak usah lah, saya nggak ikut-ikutan. Mau dibilang nggak asik, biarin dah, nggak apa-apa. Tuh, Bu. Ya, ya, nggak apa-apa dibilang nggak asik sekarang kan, besok asik lagi, Bu. Ya. Ya, jadi kalau lagi duduk-duduk pengajian tiba-tiba ada yang ngajak gosip, Buzal tahu nggak Buzal? Nah, udah jangan ya, saya nggak ikut, mohon maaf ya gitu. Nah, saya nggak gosipin manusia loh, saya gosipin kucing. Kucing digosipin mau ngapain? Gitu ya. Oke, ada yang ketinggalan ayat berapa? Tadi ayat yang kita baca surat 4 ayat 140. Oke. Jadi ayah bunda hati-hati dengan azab Allah, karena azab Allah kalau turun luas, orang soleh bisa kena. Tapi pengampunan itu sempit, hanya bagi yang meminta pengampunan saja. Ya, oleh karena itu waspada, hidup harus waspada, jangan sampai kita lengah. Kita masuk ke ayat terakhir di surat 5 ayat 41, tapi Bu Zaliahnya mau nyuci tuh katanya.
Enggak, Bu Zalia mau enggak jadi. Oke, silakan Bu Zalia baca surat 5 ayat 41. Ini sesuai judul kita hari ini. Jangan baper dalam berdakwah. Bukan ngeledek yang tadi Ustadz. Kalau ada yang ngajak ngerumpi misi banyak cucian gitu pergi. Oh iya iya iya. Oke oke. Nah itu cara jawab ya Bu ya. Kalau ada yang ngajak gibah bilang maaf lah banyak cucian. Saya juga udah karena pagi ini saya mau ngisi kajian Bu ya jam 5 seperempat saya nyucinya tadi malam. Tadi malam saya nyuci 2 rit supaya pagi ini saya nggak kerepotan dengan cucian. Alhamdulillah. Masya Silakan. Allah. Baik Ustadz, jazakumullah khairah, surat Al-Maidah, surat kelima ayat 41. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, Ya. yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong Ya. dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Maka mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat hinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Zalia. Ya. Ini kata-kata pertama dari Allah. Wahai Rasul, wahai para utusan, dulu para nabi. Kalau sekarang mungkin wahai yang berdakwah. Wahai para orang tua. Ya yang hari ini punya anak yang tidak sesuai. Yang kita berharap anaknya soleh, solehah. Tapi qadarullah hari ini belum mau soleh dengan standar yang paling benar gitu ya Bu ya. Jangan disedihkan, jangan baper. Jangan baper terhadap perilaku mereka yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Jangan baper, Bu. Ya. Kalau kita berdakwah terus baper berarti kita orientasinya hasil. Dakwah itu prioritasnya adalah proses, bukan hasil. Ya. Makanya Allah mengingatkan kita, Bu, kalau nggak usah baper. Kenapa? Boleh Bu Lia Amelia baca surat 6 ayat 33. Surat 6 ayat 33, Bu. Silakan. Surah 6 ayat 33 Al-An'am. Ya. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Ya. Janganlah bersedih hati karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Terima Nah, kasih lihat. Ustaz. Terima kasih, Bu. Jelas ya, Bu ya? Nggak usah baper, nggak usah sedih sama kata-kata mereka. Begitu kita nasehatin, dia malah ngelawan, ngebantah, bahkan tetap aja melakukan kejahatan, tetap aja melakukan aktivitas-aktivitas kekafiran. Allah bilang nggak usah baper. Dia bukan mendustakanmu, dia mendustakan ayat-ayat Allah tuh, Bu. Makanya kenapa saya ngisi kajian nggak ada baper, be, santai aja, Bu. Kenapa? Karena saya mikir orang bukan saya yang dibantah kok. Ya, Bu ya. Yang dibantah ayat Quran. Kalau hari ini kita ngelihat orang yang kita nasehatin, kok masih aja berbuat maksiat? Nggak usah baper. Kenapa? Karena yang ngasih petunjuk bukan kita. Yang ngasih petunjuk itu Allah. Kita cuma menyampaikan. Meskipun kita terasa di dalam hati kita, oh sedih ya, kok orang udah udah capek-capek kita nasehatin, malah dia yang minta nasihat loh, Bu. Pak Komar, coba rasanya gimana Pak Komar? Orang yang nelpon ya, datang, nelpon Pak Komar, Ustadz minta nasihat, saya mau ke rumah, ya.
minta nasihat sampai jam 11 malam diajak ngobrol, Pak, nasihatin. Besok paginya saya sholat mau ngisi kajian jauh, Pak. Berangkat jam 3, dia sampai jam 11 belum mau pulang juga. Kan saya nggak mungkin ngusir suruh pulang ya, Pak. Ya kan? Udah panjang-panjang kita nasihatin, besoknya tetap aja melakukan hal yang salah coba. Secara batin kan tetap aja ada rasa ya. Tapi kata Allah nggak usah baper. Nggak usah baper, dia tidak mendustakanmu, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Bu. Jadi di sini jelas, wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Siapa yang berlomba-lomba dalam kekafirannya? Orang-orang munafik. Bu, orang-orang munafik ini, ya, orang-orang munafik itu orang-orang yang dulunya beriman, lalu dia menjadi kafir. Berarti yang kemungkinan bisa jadi munafik siapa nih Bu kira-kira? Ada yang berani jawab nggak? Di komentar kalau nggak dibukain mic-nya. Ya, lihat, orang munafik itu adalah orang yang beriman kemudian menjadi kafir. Berarti siapa yang berpotensi jadi munafik? Kita, betul nih, 497 orang yang ada di sini berpotensi jadi orang munafik. Dalilnya mana? Bu, dia bolong baca Bu, surat 63 ayat 3. Surat Al-Munafikun ayat 3. Jadi jangan nunjuk orang lain ya. Kalau soal munafik jangan nunjuk orang lain. Jangan-jangan nih. Saya kalau mau bahas orang munafik tinggal ngaca Bu. Wah ini dia nih munafiknya nih. Nah gitu tuh Bu. Ya, yang di depan saya nih ya. Begitu ngaca ya Bu ya. Silakan surat 63 ayat 3 Bu dia. Surat 63 ayat 3. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Nah, lihat. Orang munafik, iya terima kasih Bu. Orang munafik itu adalah orang yang tadinya beriman, lalu berbuat kekafiran. Berbuat kekafiran itu belum tentu keluar dari Islam ya Bu ya. Ya, belum tentu keluar dari Islam. Apa aja sih berbuat kekafiran? Sombong. Sombong itu perbuatan kekafiran. Contohnya siapa? Jin dulu, ya. Dia aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tuh. Apalagi pelit, Bu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Orang-orang yang pelit itu termasuk orang-orang yang sombong. Berarti termasuk orang-orang yang bersikap punya sifat kekafiran, betul ya? Jadi nggak boleh pelit, Bu. Dan pelit itu adalah bukan sifat bukan sifat orang bertakwa. Orang bertakwa itu yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Dia tetap bersedekah, tetap berbagi, mau lapang, mau sempit, mau punya duit, mau nggak punya duit, tetap berbagi. Artinya tidak pelit kan? Bahasa sederhananya. Tuh. Pelit termasuk perbuatan kekafiran. Tidak bisa baca Quran dengan benar, termasuk perbuatan kafir, Bu. Ya, makanya yang hari ini belum bisa baca Quran dengan benar, cari guru, Bu. Jangan ditunda-tunda, cari guru. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi. Surat Al-Baqarah 121. Surat 2 121. Orang yang sudah dikasih Quran membaca Quran dengan benar, cara baca yang semestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi. Ya, di situ diartikan barang siapa yang mengingkarinya. Itu tidak bisa baca Quran dengan benar itu disebutnya kafir sama Allah. Bukan sama Indra ya Bu ya. Mohon maaf ya, Indra mah nggak nyebut-nyebut, nggak punya hak sama sekali. Ya, yang nyebut Al-Quran. Ya. Oleh karena itu Bu, orang-orang munafik adalah orang-orang yang beriman lalu berbuat kekafiran. Oleh karena itu siapa yang berpotensi jadi munafik? Kita, saya. Kita semua. Karena kita hari ini bilang, kita sudah beriman. Kan lihat deh. Orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman. Ya kan? Kan kita ngomong semua ya. Ibu Gustriana ngaku nggak sudah beriman? Bu Zalia ngomong ngaku nggak sudah beriman? Tapi jangan-jangan kita ngomong sudah beriman, tapi perilaku kita nggak sesuai dengan orang beriman. Ciri-ciri orang beriman apa kira-kira? Ya Bu. Nah ini yang harus dipelajari nih ciri-ciri orang beriman ya Bu. Banyak sekali Bu. Ciri-ciri orang beriman salah satunya nggak ragu-ragu. Tuh. Ciri-ciri orang beriman yakin sama pertolongan Allah. Ciri-ciri orang beriman apalagi? Oh banyak sekali Bu. Baca Quran dengan benar. Oh ciri-ciri orang beriman diyakini dengan hati, lisannya dibuktikan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Harus dipelajari itu ciri-ciri iman. Ya. Kita semua berpotensi jadi orang munafik. Kenapa? Karena kita sudah berkata kami telah beriman. Padahal jangan-jangan kita beriman, hati kita apa? Hati mereka belum beriman. Bu,
Saya sering ketemu orang yang datang ke saya, Ustadz kok masalah saya belum selesai. Terus saya bilang, Pak, yang nyelesain masalah Bapak itu Allah. Iya Ustadz, saya yakin Ustadz, yang menyelesaikan masalah saya Allah. Tapi Ustadz, nah ini kalau ada tapinya, imannya bener nggak? Iya kan? Coba. Ustadz, kenapa masalah saya belum beres-beres banget Ustadz? Ya, belum beres-beres Ustadz. Ibu, yang membereskan masalah ibu Allah, Bu. Iya Ustadz, betul, saya yakin itu Bu. Tapi kan, nah ada tapinya lagi. Hati-hati ya. Di mulut dia bilang yakin, di hati dia bilang tapi. Atau di hati dia bilang yakin, tapi di mulut dia bilang tapi. Ya, makanya saya berjuang ya Bu ya. Saya berjuang untuk tidak mau ngomong tapi Bu. Untuk urusan Allah saya nggak pernah ngomong tapi. Saya ini dulu kerja di bidang riba. Lalu begitu saya berhenti dari riba, diancam orang, Dra, kalau nanti nggak kerja nggak punya barang loh, nggak punya gaji loh. Stop berpikir saya Bu, sudah. Nggak, yang ngasih rezeki Allah. Selesai. Bu, sampai tadi malam ya. Ini saya ngomong cerita dikit. Sampai tadi malam saya masih belum bisa bayar daftar ulang anak saya, setengah lagi. Dan saya bilang, saya di WA sama admin TU sekolah saya, sekolah anak saya. Pak, masih belum lunas ya Pak, 2.600.000 lagi. Insya Allah Bu, insya Allah Allah Maha Kaya, Allah yang akan lunaskan. Ibu, hari ini anak saya SMP kelas 2 harus ASS, ujian ya. Kan ada yang udah mulai ujian Ibu ya. Anak saya tadi malam bilang, ayah besok Dede ujian. Oh iya, oke. Saya langsung kepikiran tuh. Wah, belum bayar 2,6 juta Bu ya. Saya bilang Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Ibu, tadi malam 2,6 jutanya datang. Allah kasih saya 2,7 juta. Bayar. Coba, selesai Bu. Ada lebihnya 100.000 buat beli token listrik. Alhamdulillah Bu, selesai nggak? Selesai. Saya nggak pernah pusing-pusing. Aduh, dari mana ya duitnya? Mana besok mau bayaran sekolah? Mana besok mau ujian? Enggak, saya nggak pernah mikir gitu. Allah selesai urusannya. Kalau buat saya selesai urusannya. Kalau Allah yang ngasih rezeki selesai. Dan saya nggak akan mikir-mikir. Enggak. Dan saya baru bayaran tadi malam jam berapa? Jam 10 ya. Sambil nyuci Bu. Sambil nunggu nyuci bayaran saya. Coba. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi semua sudah dijamin sama Allah. Kalau udah urusan Allah, nggak usah ada ragu-ragu Bu ya. Jangan sampai ada ragu-ragu kalau udah urusan Allah. Jadi hati yakin, lisannya yakin. Selesai. Jangan pernah ngomong tapi untuk urusan Allah. Urusan rezeki, urusan pertolongan Allah, urusan bahwa masalah kita diberesin Allah, jangan ada tapinya. Selesai. Oke. Tapi kalau tapinya urusan berangkat kerja misalnya. Berangkat kerja jam berapa? Jam 7. Wah, kalau berangkat jam 7 kan daerah situ macet. Oh, tapi kan kita bisa belok ke sana. Itu lain cerita ya, Bu ya. Lain cerita ya kalau itu ya. Itu kan cuma taktik saja. Itu cuma skenario perjalanan saja. Oke? Lihat. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong. Iya, apa iya yang suka dengar berita bohong cuma orang Yahudi, Bu? Ibu suka nggak dengar-dengar berita bohong? Iya, berita bohong yang mana dulu, Bu? Ibu suka dengar cerita-cerita begini nggak? Eh, misalnya, kalau nggak punya tabungan, mana mungkin bisa naik haji? Suka dengar nggak kayak gitu? Kalau nggak ke dokter, mana mungkin sembuh? Itu bohong juga apa nggak, Bu? Itu kan bohong ya, Bu ya. Allah bisa menyembuhkan meskipun kita nggak ke dokter. Ini adalah kata-kata bohong yang masuk akal, benar nggak? Kalau nggak kerja, mana mungkin punya tabungan? Saya nggak kerja, Bu. Saya hari ini nggak kerja. Saya nggak punya gaji bulanan. Allah masih takdirkan saya punya rezeki. Kalau nggak ngutang ke bank, nggak nyicil ke bank, nggak punya rumah. Kalau nggak leasing, nggak bisa punya mobil. Itu kata-kata bohong yang hari ini sering kita dengerin, Bu. Ya nggak? Ibu nggak suka dengerin kata-kata bohong. Misalnya bohongnya, misalnya gini ya. Cerita-cerita, oh orang kalau soleh bisa terbang ke bulan, nah itu bohong lah. Ya, saya yakin ibu nggak mau dengerin yang kayak gitu ya. Tapi kalau kata-kata bohongnya dalam arti logis misalnya, ya. Kalau nggak pacaran, mana mungkin kenal sama calon kita? Ini bohong, Bu. Bohong. Clear ya? Apakah ada link YouTube-nya? Nah, saya nggak tahu. Ini admin ya, Bu. Saya nggak ngerti. Saya cuma ngisi kajian aja. Oke, ya. Ini kata-kata bohong. Jangan-jangan bukan cuma orang Yahudi yang suka dengerin kata-kata bohong. Jangan-jangan kita suka dengerin kata-kata bohong. Tapi bohongnya masuk akal soalnya, Bu. Hidup cuma sekali, nikmatin aja. Kapan lagi? Itu kata-kata bohong, Bu. Bener nggak? Ya. Ini kata-kata bohong hari ini.
Ibu berhak bahagia, ibu punya suami yang ngeselin, ibu berhak bahagia, Bu. Ah, ini kata-kata bohong, Bu. Ya, yang memberikan bahagia itu Allah. Syarat bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Kata siapa? Kata Quran, Bu. Kata Quran, surat 13 ayat 29. Ya, boleh baca yang mau baca siapa? Bu Fitri Welinda ada? Bisa baca surat 13 ayat 29. Oh, Bu Fitri lagi keluar. Pak Komar aja, Pak Komar. 13:29. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 29. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, Terima kasih Ustaz. sama-sama Pak. Kalau mau bahagia rumusnya cuma dua, iman dan amal soleh. Nggak perlu menikmati dunia berlebihan. Saya nggak pernah menikmati berlebihan, tetap nikmat, Bu. Ya, orang-orang bilang, kayaknya ente nggak punya masalah ya. Ente pikir nggak punya masalah. Kita tuh punya masalah, semua punya masalah, Bu. Tapi kita punya Allah yang maha besar. Selesai sudah, nggak usah dipikir yang lain-lain sudah. Tuh. Oke? Dan sangat suka mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu nih. Omongan-omongan orang yang kita nggak kenal, Bu. Makanya kan Allah bilang apa? Bu Fitri boleh baca, Bu. Surat 49 ayat 6 ya. Inja akum surat 49 Al-Hujurat ayat 6. Orang nggak kenal, jangan asal dengerin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Nah, Perbuatanmu itu. Terima kasih Bu Fitri. Ya, Pak, Bu, jangan asal dengar omongan orang, Bu, apalagi nggak kenal. Jangan-jangan tuh orang fasik. Nggak kenal ngomong, kita langsung percaya aja. Jangan. Tabayun dulu. Jangan sampai kita malah mempermalukan diri sendiri. Bahaya ya. Jangan sampai ya, Bu. Inja'akum fasikum binabain fatabayyanu kata Allah. Kalau datang orang yang kita nggak kenal dan bahkan bisa jadi ini orang fasik, surat 49 ayat 6. Tabayun dulu, Bu. Dengar berita apa-apa jangan langsung, oh gitu ya, baru tahu saya. Jangan, Bu. Karena 11 orang yang memfitnah Siti Aisyah, ya, berselingkuh dengan Sofwan Al-Mu'attal, orang ke-11 tuh cuma ngomong gini, oh gitu ya, baru tahu saya. Semuanya sama-sama masuk nerakanya. Kulluhum finnar. Ibu kalau dengar berita-berita, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, saya nggak percaya kayak gitu, nanti saya mau tabayun dulu. Selesai, oke? Karena perintah Allah, tabayun itu perintah Allah. Mereka mengubah kata-kata. Kalau dulu mereka mengubah Taurat, kalau sekarang kan orang mengubah kata-kata, apa aja diubah ya Bu ya. Bu Fitri bilangnya apa? Besok saya datang ya. Terus begitu didengar sama temennya, Bu Fitri besok datang kalau ada makanannya, kan berubah tuh. Bener nggak? Kan sering banget kita begitu ya. Hati-hati ya Pak. Orang-orang sekarang bukan cuma Taurat sama Injil aja yang dirubah, kata-kata aja diubah. Lihat tuh, yang posting-posting. Ustadz Adi Hidayat kan baca Quran sama anak-anak ya. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab walam ya. Kan bacain surat Maryam tuh. Wa ja'alani nabiyya kan gitu ya. Lalu Nabi apa Ustadz Adi Hidayat motongnya wa ja'alani nabiyanya, anak-anak tuh yang suaranya ya tiba-tiba diposting lalu dibilang Ustadz Adi Hidayat motong ayat. Ini kan mengubah ini. Mereka nggak tahu hukumnya apa itu. Menyebar-nyebar berita bohong bahaya sekali. Hati-hati ya. Ya. Mereka mengubah. Mereka mengatakan jika ini yang diberikan padamu, nah, ini ada ya ini kata-kata orang sekarang lah. Kalau dengernya dari dia dengerin, kalau dari dia jangan. Ya, biasa Ibu mengadu domba ini ya. Hati-hati ya. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun, dan Allah dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka. Hati-hati ya Bu. Karena orang kalau sudah disesatkan, tersesat, Allah nggak mau belain lagi. Siapa sih orang yang nggak mau dibelain sama Allah lagi, nggak mau ditolong sama Allah lagi, adalah orang yang Allah sebut ada di surat ini Bu. Boleh Bu Yalinda Sofyan. Surat 6 ayat 44. Bisa Bu Yalinda Sofyan? Bu Yalinda? Kayaknya lagi di luar. Boleh Bu Gita Prajna Paramita. Waduh, saya kalau ketemu Bu Gita ingat saya punya hutang satu. Astagfirullahaladzim. Saya belum bikin video. Mohon maaf.
Oh bisa Bu Yalinda bisa. Oke silakan Bu Yalinda. Enggak. Assalamualaikum. Nanti Bu Gita satu ayat lagi masih ada. Silakan. Surat berapa, Pak? Surat 6 ayat 44. 6:44. Ya. 6:44. Ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6:44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya, siap. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu. Ya, lihat. Sama-sama. Siapa yang dibiarkan Allah tersesat adalah orang-orang yang mengabaikan peringatan Allah. Dikasih peringatan, diingetin, tapi dia bodoh amat. Makanya inilah yang disebut istidraj. Awal mula istidraj adalah orang yang dikasih peringatan, tapi bodoh amat, nggak mau tahu. Maka dibukakan tuh pintu-pintu kesenangan tuh, hati-hati. Makanya dia meskipun melanggar, meskipun maksiat, tetap kaya, sukses ya, jabatannya tinggi. Tapi ingat akan datang saatnya fa'akhoznahum baghtatan, akan Allah turunkan azab yang baghtatan, artinya mendadak. Faidahum mublisun, lalu kemudian mereka putus asa. Ya hati-hati ya Bu, jangan mengabaikan peringatan, nanti didiemin sama Allah. Ya. Terakhir Bu Gita, perannya Paramita, tolong baca surat 20 ayat 124. Surat Toha ayat 124. Surat 20 ayat 124. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, nauzubillah min zalik ya. Jangan mengabaikan peringatan Allah, nanti dikasih hidup yang sempit. Hidup yang sempit berarti kan nggak enak ya Bu. Coba aja Ibu ngelanggar lampu merah, disuruh berhenti, Ibu terobos, tiba-tiba tabrakan, kakinya dipotong, kan sempit hidupnya. Ya, jangan mengabaikan peringatan, terutama peringatan Allah. Peringatan Allah banyak banget Bu ya. Banyak sekali. Kita ini punya syariat banyak sekali. Peringatan sholat tepat waktu, peringatan pakai baju terbaik, peringatan menjaga lisan, peringatan harus mempelajari Al-Quran, peringatan untuk memuliakan orang tua, peringatan untuk berbaik-baik sama tetangga, peringatan untuk menjaga anak yatim, peringatan untuk bayar sedekah, bayar zakat, jangan sampai tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan, Allah akan bikin hidupnya sempit. Wallahu a'lam bishawab, saya pikir itu materinya yang ingin saya sampaikan. Dengan izin Allah, semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak kebagian bertanya, boleh DM IG. Nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih banyak. Kang Abdul, mangga. Siap, Masya Allah, tabarakallah gurundaku atas ilmu yang sangat luar biasa pagi hari ini ya. Terkait dengan jangan baperan lah terkait dakwah ya. Lanjutkan, oke? Yuk ayah bunda yang mau bertanya boleh tetap raise hand, yang tidak bertanya boleh forehand, turunkan ya. Kita akan menampung dulu beberapa pertanyaan dari ayah bunda bang kakak semuanya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Sip. Oke, berarti yang bertahan akan bertanya ya. Silakan. Tinggal to the point saja apa yang akan ditanyakan, biar nanti yang lainnya kebagian bertanya juga. Oke, kita awali dari Bunda Yalinda Sofyan. Boleh Bunda open mic-nya dan juga open cam. Apakah ini memang bertanya atau kepiji? Tidak. Oke, siap Bunda, mangga. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mengenai janji Ustadz. Ya. Penuhi janji Ustadz itu apa namanya itu memberi tausiah kayak itu. Ini saya
bukan berjanji, saya berjanji sama seseorang, sama teman. Saya sama-sama belajar. Terus sudah saya berjanji kalau saya sukses, insya Allah saya akan apa namanya tuh, kita sama-sama umroh gitu loh. Terus udah gitu sampai sekarang dari 2007 terus sampai sekarang saya belum apa ya? Ya itu karena izin Allah. Terus dia nuntut terus sampai sekarang. Itu gimana Ustadz mengenai ini? Tapi saya waktu itu pernah umroh, tapi umroh saya waktu itu Sendirian sama dia ya? karena dari Oh, perusahaan. Jadi dia mungkin entah gimana kok Bunda sendiri umrohnya kata dia gitu. Tapi katanya mau ini. Tapi kan saya sama-sama berhasil gitu loh. Dia yang dia tidak menggunakan ininya gitu loh, kesempatan untuk pergi umroh itu dengan perusahaan gitu. Kalau saya kan saya sama-sama sukses di perusahaan itu gitu, maksudnya gitu loh. Nah sekarang dia menuntut-nuntut terus sampai sekarang. Bagaimana tuh Ustadz itunya Ustadz? Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang pertama bagi yang pengen nomor HP, DM IG saya ya. Nanti dikasih HP di IG. IG-nya udah ada di atas tuh. Indra Firmansyah Syarkowi. Oke. Yang kedua, Ibu Yalinda Sofyan dulu pernah berjanji kalau sukses nanti mau umroh bareng. Nah, ini kan janjinya goror, Bu. Janjinya goror ya. Maksudnya goror Oke, apa? jelas. Nggak jelas tolok ukurnya. Tolok ukur sukses itu Sukses. apa, Bu? Iya. Ya kan, tolok ukur suksesnya tuh harus jelas. Makanya dalam Islam itu tidak boleh goror. Makanya misalnya janji ya, Pak Komar janji, Ustadz kalau saya sukses, Ustadz saya beliin mobil. Suksesnya Pak Komar itu standarnya apa? Nggak jelas kan? Nah, harus dijelaskan. Standarnya harus jelas. Inilah satu prinsip dalam Islam, tidak boleh goror. Ya, tidak boleh goror. Makanya saya tidak pernah ngomong lihat besok, nggak pernah. Insya Allah. Tuh, ya. Makanya Bu bikin janji itu yang jelas. Kalau kita sudah apa misalnya, sudah naik jabatan jadi manajer, punya gaji minimal 20 juta per bulan. Nah, ya, itu jelas tuh Bu. Berarti kalau Ibu punya gaji 20 juta per bulan, patokannya di situ. Jangan lagi diaduin nanti. Iya, tapi kebutuhan saya 15 juta. Salah sendiri. Ya kan? Salah sendiri kok kebutuhannya bisa 15 juta. Kan janjinya 20 juta gajinya. Jelas ya. Jangan punya goror. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi hari ini Ibu yang hari ini harus menyelesaikan tuh kegororannya. Standar janjinya, suksesnya apa? Dijelaskan dulu. Tuh. Tapi kalau udah, oh Ibu udah sukses, standar suksesnya adalah sudah punya rumah, sudah punya kerjaan. Ya sudah, mau nggak mau harus berangkat gitu ya Bu ya. Jadi maka dari itu teman-teman ayah bunda semua jangan berjanji dengan standar yang tidak jelas. Bingung nanti Bu, standarnya apa? Oke? Gitu ya Bu Yalinda, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Berikutnya Mangga silakan. Terima kasih Ustadz atas perjawabannya, Masya Allah. Jangan goror ya, sukses itu ada banyak versi ya sebenarnya. Ya betul. Sukses nak, terus jadi presiden kan ya belum tentu juga tuh lama. Wah, ya yang jelas-jelas aja ya. Oke, ayah bunda abang kakak terima kasih. Tapi qadarullah karena waktu juga Ustadz ya, insya Allah nanti kita akan kembali berngaji rutin insya Allah kalau dengan Ustadz Dinda membuka hari ya, membuka Quranic Fab di setiap hari Senin, dan kita doakan semoga Ustadz Dindranya senantiasa sehat, Allah berkahkan, Allah senantiasa istiqomahkan ya ayah bunda ya. Dan Masya Allah, boleh bunda yang mau bertanya lebih baiknya ke Ustadz Indra boleh nanti tanya alamatnya gitu kan ya, tulis pertanyaannya sambil bawain apa kayak gitu kan ya, gitu kan ya, biar sempat untuk menjawab respon dari para jamaah ya, Masya Allah. Ustadz Indra terima kasih banyak ya, kami dari Rumah Muslim Masya Allah bahagia banget ya selalu bersamai sama Ustadz Indra nih setiap hari Senin, Masya Allah. Ayah bunda abang kakak, Abdul juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada ayah bunda yang senantiasa istiqomah, antusias ya, dan yang mau juga ikut membahagiakan guru-guru kita ya.
lewat ilmu yang sangat luar biasanya, boleh kok Ayah Bunda mau bergabung dengan kami di program SSD, Sedekah Support Dakwahnya Rumah Muslim, juga silahkan. Nanti bagi yang belum bergabung boleh tanya-tanya Kak Silvi ataupun Kak Embun di sekarang ya. Ada juga Kak Silvi 2, silahkan lah Ayah Bunda ya, silahkan tanya-tanya informasi. Nah, adapun juga yang mau bergabung di sedekah subuhnya lewat support dakwahnya juga silahkan Ayah Bunda ya. Berapapun yang Ayah Bunda titipkan, insya Allah ingin ini menjadi sebab wasilah Allah senantiasa menurunkan pertolongan dan cintanya kepada kita semuanya. Dan mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena qadarullah waktu juga. Insya Allah besok juga akan ketemu kembali ya. Yuk mari untuk sekarang kita sama-sama akhiri dulu perjumpaan kita dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum Ayah Bunda Abang Kakak semuanya yang sedang dalam perjalanan fi amanillah, yang sedang persiapan mau upacara juga silahkan, yang mau upacara di rumah bersama keluarga juga boleh ya, yang mau melanjutkan aktivitas juga mangga ya. Hatur nuhun, Abdul tunggu kehadirannya besok kembali di program Quranic Vibes mengawali hari dengan kalamilahi. Barakallahu fikum, Abdul Syakur yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai berjumpa lagi hari esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Indra, semoga sehat. Ya, Subhanallah.